Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja Garuda Nusantara. Hari ini kami akan mengunjungi salah satu peternak murai batu yang ada di wilayah Lampung, tepatnya di Fadila Bird Farm. Mau tahu bagaimana keseruannya? Saksikan di channel kami Raja Garuda Nusantara. Raja Garuda Nusantara, berkumpul para jawara. Bersama Raja Garuda Nusantara, berkumpul para jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Akbar. Alamat Jalan Raden Imba, Kusuma Ratu, Lembah Hijau. Nama tim Acida Tim. Nama peternakan Fadila Bird Farm. Nah, sudah mulai berternak dari kapan? Awalnya berternak tuh gimana? Silakan. Beternak dari hampir 5 tahun yang lalu. Itu muasalnya saya beternak dari lakbet dulu. Dulu kan harga lakbet lumayan. Berawal dari lakbet, saya tuker tambah dengan murai, dengan proses panjang lah. Saya punya 3 pasang. Ya alhamdulillah waktu itu ada suka dan dukanya, ada yang netes, ada yang dibuang, ada yang berhasil. Ya alhamdulillah sekarang udah lumayan lah, banyak. Yang di apa? Terahnya yang udah keluar dan udah sering juara, yang masih diingat siapa aja namanya? Maksudnya? Terah juara ada di Tanggerang sini. Itu ada Singgalang, ada Ironman, ya banyak sih mas, karena kita dulu kan yang penting kita ternak menghasilkan, dan itu banyak kawan-kawan kita yang mengambil. Nah, dengan beriringnya waktu tanpa kita sadari itu jadi momok sekarang, karena orang melihat ring, karena identitas kan ring itu. Nah, dengan kejadian itu saya buat ring sendiri. Ya alhamdulillah dengan saya buat ring, saya mulai ada yang mengenal, orang-orang lain banyak yang mengenal karena ada ring, identitas ring Fadila. Nah, dengar-dengar dari yang sudah keluar, yang tawarannya udah paling tinggi itu mencapai nilai berapa? Itu ada yang mencapai nyampe 80 juta, ada yang mencapai 50 juta, anak-anaknya yang dari sini. Alhamdulillah sampai segitu ya? Ya alhamdulillah Om. Ya. Terus tadi kan kembali ke pengalaman dulu pernah nangkar tapi nggak dipasang ring. Nah, apa yang sampai sesali dari kejadian itu? Yang saya sesali, ya untuk saat ini yang saya sesali, nama peternakan saya nggak terkenal dan saya nggak tahu burung mana yang punya saya, karena nggak ada rimbanya, karena ring kan identitasnya. Itu yang saya sesali sekarang. Jadi sekarang udah mulai memperbaiki ya? Sudah mulai memperbaiki. Nah itu disiasatinya dengan gimana tuh? Ya saya siasati, saya jual kepada pemain dengan harga kawan, dengan harga standar, karena saya untuk menaikkan ring saya. Tapi kalau semuanya dipasang ring ya? Dipasang ring alhamdulillah sekarang, karena udah dari pengalaman. Nah dulu kan tadi kan sempat dengar cerita dulunya hanya fokus menangkar. Nah sekarang udah mulai main juga. Iya. Kenapa itu? Ya karena saya sedih ngelihat sekarang harga trotolan. Dengan harga seperti ini, saya tetap sebagai peternak saya merasa khawatir karena saya takut
Trotolan saya pasti takutnya harganya murah lah intinya, makanya saya mulai bermain di gantangan. Saya mengenalkan anak-anakan saya kepada orang lain itu. Jadi sekarang tujuannya pengen memperkenalkan gitu. Ya, Kendala-kendala apa sih Om yang paling berat dialami selama menangkar? Dan solusinya gimana? banyak semua banyak, semua butuh proses, semua pengalaman guru terbaik. Cuman saya bukan menggurui ya, dalam arti kata kita berbagi. Saya dalam arti kata beternak itu suka duka saya banyak. Ada yang buang anak, ada yang telurnya dimakan, ada yang penyakit burung sudah tinggal dipanen itu udah ada yang mati. Ya satu sih intinya kita kembali lagi ke rezeki. Kalau emang bukan rezeki, ya bukan rezeki kita pasti nggak sampai. Kalau dari yang sering anaknya udah mau dipanen terus mati itu menurut analisa sampean itu karena apa dan solusinya gimana kemarin? Nah kemarin saya berbicara dengan kawan saya, namanya kita sharing, itu ada solusi. Nah tadinya kan ini nggak ada lubang nih, karena sirkulasi udara itu dia hanya ngendep di bawah. Jadi begitu saya ada masukan dari kawan, begitu dia angin masuk, jadi dia bisa keluar lagi. Kalau kemarin kan dia ngendep, jadi timbullah istilahnya kalau kata kita bahasa kita angin. Dia masuk angin trotolannya karena sirkulasi udara dia nggak berputar. Nah, terus kalau yang dari sini yang jadi andalan, jadi maskot ini tanggarannya yang mana aja? Yang jadi maskot itu untuk saat ini ya ya, karena kemarin kan kita nggak pasang ring. Ya, ini udah kita ya ini yang udah untuk 2 tahun yang kemarin itu kan udah saya mulai pasang ring, itu nomor 7 namanya? Namanya Rossi. Rossi dia udah ada nama lah istilahnya lakberan ya namanya kita belum untuk ke sana. Sama nomor 3 itu anak-anaknya itu Bapak Ironman. Nomor 3 itu nomor 2 itu bapaknya Singgalang. Berhubung sekarang dia lagi mabung, dia lagi nggak produksi. Nah, dan ini nomor 3 itu bapaknya Ironman itu sifatnya aneh. Dia kalau mabung dia nggak mau dipisah sama betina. Dia nggak mau. Dia harus di situ lah. Nah itu, makanya sekarang kita berbagi ya, dalam arti kata berbagi seperti ini. Ada orang berbicara, ini burung ini karakternya seperti ini, nggak boleh dilihat, nggak boleh di ini. Cuman kalau punya saya, semua dari banyak peternak dari kandang tangkar ini semua sifat burung berbeda. Ada yang bisa di selfie, anaknya nih alhamdulillah netes 3, netes 4. Ada yang seperti itu yang saya. Ada yang begitu kita masuk pala langsung dibuang anaknya, karena karakter murai ini semua berbeda. Kalau menurut saya, karena yang saya alami di sini. Terus ada yang unik lagi kalau sama parfum nggak bisa? Kenapa Om? Sama parfum? Ya, kalau punya saya, ini percaya nggak percaya ya. Kalau dia nyium warna parfum, pasti ada yang dibuang. Itu. Terakhir Om. Iya. Sebagai peternak ini kan memelihara makhluk hidup gitu. Benar Om. Apa aja sih kiat-kiat sampean supaya yang di ternak ini tetap berjalan lancar, produksi lancar gitu. Kemarin kan ada katanya ada sempet kalau banyak ribut atau banyak kita berbuat salah, berbuat yang nggak benar, itu berdampak ke murai ternakan kita. Bener ya seperti itu? Ya itu benar Om, benar Om. Karena begini, kita dalam arti kata kita kembali lagi ke rezeki. Kalau kata saya namanya kita beternak ya, murai ini itu berurusan dengan Tuhan sih Om, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kata seperti itu. Buruk tingkah laku kita yang digambarkan dalam sehari-hari, yang udah pengalaman saya ya, itu kembali lagi ke peternakan kita. Baiknya kita sama orang, insya Allah ke peternakan kita juga bakal bagus. Makanya bukannya saya muji, dalam arti kata kita beternak murai mengajarkan kita hal yang baik Om, dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih Om.
Jadi kalau misalnya lagi ada ributnya sama orang rumah, mendingan lebih baik saya pergi daripada tangkaran saya yang bermasalah. Lebih baik saya mengalah kalau ini, karena udah saya alamin, saya ribut sama orang rumah yang dapat efeknya tangkaran, ada yang buang, biasanya burung nggak buang, ini buang itu. Oke, makasih banyak. Mungkin saran-saran buat para penangkar pemula dan yang udah menjalani dunia penangkaran murai batu, Bang. Kalau saran saya seperti ini ya, teruslah berjuang dan teruslah ciptain karya baru. Dalam arti kata, teruslah kita angkat murai Lampung biar dikenal di seluruh Indonesia. Itu aja sih pesan saya. Oke, makasih ya. Menurut Bang Panji sendiri, yang paling penting dalam penangkaran itu jantan atau betina? Betina. Kira-kira gimana cara menilai dia bagus atau enggak? Yang jelas betina ya ya. Betina itu kalau kata saya yang udah mengalami, kalau betina itu hampir 70%, laki itu 30%, karena laki ini hanya membuahi. Itu. Nah, dan sekarang kalau untuk betina kita menyortirnya itu payah. Betina emang harus pakai proses, dalam arti kata proses seperti ini ya ya. Dia harus pakai proses, bagus apa tidak ngelolohnya, nelornya bagus apa tidak, pakai proses. Cuman kalau laki kan gampang kita nyarinya. Kalau emang kita punya duit, kita main di gantangan, kita comot laki yang bagus. Cuman kalau namanya betina itu payah, harus pakai proses waktu yang utama. Dia kita lihat nelornya berapa, dia bermasalah apa tidak, dia ngelolohnya bagus apa tidak. Intinya betina, Terus anakannya juga ya? Iya, anakannya juga.